SD Strada Nawar. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik semua dong ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang subtema yang kedua. Pembelajaran yang kedua juga yaitu mematuhi peraturan atau mematuhi aturan. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan berdoa ya. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, siapkan hati kita untuk berdoa. 5 jari kiriku, 5 jari kanan, bersama 10 jariku lipat begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesehatan, sekarang kami siap belajar. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama dan mengucapkan Pancasila bersama-sama. Hari ini hari apa? Ya betul, hari ini hari Selasa tanggal 12 Januari 2021. Hari ini kalian memakai seragam pink biru. Nah, hari ini di pembelajaran kedua, subtema yang kedua, kita ada lagu baru, judulnya Membuang Sampah. Yuk anak-anak, kita sama-sama mendengarkan lagu Membuang Sampah. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak, itu tadi lagu yang berjudul Membuang Sampah. Bagus ya lagunya? Nanti kita hafalkan bersama-sama ya. Selanjutnya, di halaman 75 sampai 76, boleh kalian buka. Di sana ada cerita yang berjudul Melaksanakan Aturan di Rumah. Melaksanakan aturan di rumah. Yuk kita dengarkan bersama-sama isi ceritanya. Melaksanakan aturan di rumah. Hari sudah sore. Melati sudah selesai belajar. Melati merapikan kembali buku-bukunya. Semua peralatan sekolah dimasukkan ke dalam tas. Lalu Melati pergi ke dapur. Ia membantu ibunya memasak. Selesai memasak, Melati menyapu lantai. Melati menyapu lantai menggunakan sapu ijuk. Sampah dimasukkan ke dalam tempat sampah. Melati lalu mengambil sapu lidi untuk menyapu halaman. Di halaman banyak sekali sampah yang berserakan. Ada sampah daun, sampah kertas, dan plastik. Sampah dipilah lalu ditaruh di tempat sampah. Lantai dan halaman rumah Melati bersih dan rapi.
Membantu orang tua merupakan aturan di rumah. Lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, itu tadi cerita yang berjudul melaksanakan aturan di rumah. Dari cerita tersebut, kalian disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 76 sampai 77. Di sana ada 10 pertanyaan. Silakan kalian cari jawabannya di dalam cerita tersebut. Cerita yang tadi sudah Buniken bacakan. Nah, yuk Buniken kasih satu contoh jawaban nomor 1. Apa judul cerita di atas? Judul cerita di atas titik-titik. Nah, kalian lihat. Judul ceritanya apa? Biasanya kalau judul cerita itu adanya di bagian atas cerita. Yang ini, sayang. Ya. Judul ceritanya apa tadi? Ya, melaksanakan aturan di rumah. Ya, judul ceritanya melaksanakan aturan di rumah. Nomor 2 sampai nomor 10 silakan kalian kerjakan sendiri, cari jawabannya di dalam cerita tadi. Bisa ya? Oke. Ini tugas yang kedua tematik hari ini. Yang ini tugasnya nanti dikirimkan ke Google Classroom. Halaman 77 sampai 79. Kemarin kita di Zoom sudah belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di rumah. Nah, sekarang tugas kalian menyebutkan aturan yang berlaku di rumah sesuai gambar. Nah, lihat, diperhatikan nomor 1. Kira-kira itu Melati sedang apa ya? Ya, betul. Melatih titik-titik orang tua setelah belajar. Apa anak-anak jawabannya? Ya, melatih membantu orang tua setelah belajar. Bisa ya? Bisa dong, pasti. Sudah ada gambarnya juga. Nah, silakan kalian isi sampai nomor 10, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom. Selanjutnya di halaman 79, di sana kalian disuruh menuliskan peraturan yang berlaku di rumah kalian. Kira-kira ada nggak ya peraturan-peraturan di rumah kalian? Di rumah Ibu Niken ada peraturan-peraturannya? Ya, kalau di rumah Melati ada peraturan, berarti di rumah kamu juga ada peraturan atau tata tertib. Ya, peraturan bisa disebut juga tata tertib. Nah, coba tanya mama, tanya papa. Mah, pah, kira-kira tata tertib atau peraturan apa saja yang berlaku di rumah kita? Nah, kalau di rumah Buniken, salah satu peraturan yang berlaku di rumah Buniken yaitu makan harus di meja makan. Nah, silakan sekarang kalian isi sampai nomor 5 di halaman 79. Kira-kira peraturan-peraturan apa yang sudah ditentukan sama mama papa kalian di rumah. Bisa ya? Tadi kita sudah belajar tentang peraturan atau tata tertib di rumah. Kita juga sudah belajar kemarin tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, sekarang diingatkan kembali nih, benda hidup dan benda tidak hidup. Tugas kamu yaitu di halaman 80, warnailah kotak pada gambar yang menunjukkan benda tidak hidup, benda tidak hidup atau benda mati ya. Nomor 1. Kira-kira gambar apa itu ya? Ya, gambar tas ransel atau tas sekolah. Benda hidup atau benda mati?
Ya, betul. Benda mati atau benda tidak hidup. Nanti silakan kalian warnai dengan warna kesukaan kalian. Yang diwarnai yang kotak kecil bagian bawah ya sayang ya. Kalian warnai gambar yang menunjukkan benda tidak hidup. Bisa ya? Nah, masih di halaman 80 di sana kalian disuruh menuliskan benda-benda tidak hidup di sekitar kalian, di sekeliling kalian. Ada 10 benda yang harus kalian tulis. Buniken sudah kasih contoh satu benda tidak hidup di sekitar Buniken, yaitu botol minum. Boleh kalian lanjutkan nanti sampai nomor 10. Banyak ya benda tidak hidup, ada kursi, meja, lampu, apalagi. Banyaklah ya pokoknya. Silakan nanti kalian tulis sampai nomor 10. Gampang ya? Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Tadi gampang banget karena tinggal mengulang saja. Ya, aturan-aturan di rumah. Yang pertama aturan-aturan di rumah kalian sudah belajar. Sekarang hari ini tinggal menuliskan apa saja aturan-aturan di rumah kalian. Lalu yang kedua belajar apa tadi? Benda hidup dan benda tidak hidup. Bisa ya? Nah, dari materi hari ini, sekarang kalian tahu di sekitar kita ada benda hidup dan ada juga benda tidak hidup. Ciri-ciri benda tidak hidup adalah tidak bernafas, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak makan dan minum. Benda tidak hidup contohnya meja, kursi, tempat sampah, tas, sapu ijuk, sapu lidi, sepeda, dan sebagainya. Masih banyak ya, kipas angin, AC, lemari, banyak deh pokoknya. Silakan nanti kalian sebutkan di tugas halaman 80. Agenda untuk besok hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kalian memakai baju kemeja bebas. Lalu siapkan buku bahasa Inggris dan buku tematik 1E. Buku tematik 1E di sana sudah ada tugas, yaitu yang pertama membaca cerita kerja bakti dan melengkapi kalimat halaman 85 sampai 86. Menebalkan huruf dan menulis huruf halaman 86 sampai 87. Menyebutkan bilangan sesuai banyak gambar halaman 88 sampai 90. Menyebutkan nilai tempat suatu bilangan halaman 90 sampai 92. Dan ini yang Buniken kasih warna kuning, ini yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom untuk hari Rabu, yaitu menyelesaikan soal penjumlahan nomor 1 sampai 10 halaman 91 dan mewarnai gambar kerja bakti halaman 92. Bisa ya anak-anak? Saya pasti bisa. Oke deh. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Seru bukan? Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. 5 jari kiriku, 5 jari kanan, bersama 10 jariku lipat begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.